Pada saat ini kita memasuki sesi doa, dan untuk itu kami kembali mengundang jemaat sekalian boleh mengirimkan pokok doa ataupun ucapan syukur melalui nomor call center Hope Channel Indonesia, atau juga Anda dapat meninggalkan komentar pada media sosial kami yang detailsnya telah tertera di layar kaca Anda. Dan pada malam hari ini kita sudah bersama dengan Pendeta Ricky Marbun yang akan mendoakan dan membagikan ayat kekuatan pada malam hari ini. Shalom Pendeta. Shalom, selamat malam Gibi. Selamat malam, bagaimana kabarnya Pendeta? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, sehat dan luar biasa. Terlihat senyumnya yang sangat cerah malam hari ini. Amin, Penuh amin, amin. sukacita, baik. Pendeta, saya akan membacakan beberapa permohonan doa dan kemudian pendeta akan lanjutkan dengan memberikan ayat kekuatan. Oke. Baik, malam hari ini telah masuk di Hope Channel Indonesia beberapa permohonan doa. Yang pertama dari Bapak Herwin Erikson. Tolong didoakan anak kami Esther Lena Simamora yang kemarin kehilangan kerja karena ada masalah dipengaruhi oleh teman-temannya. Kami memohon untuk dibawa dalam doa biar anak kami cepat dapat kerja lagi. Terima kasih. Kemudian dari Ibu Regina di Sumba NTT. Butuh doa khusus untuk anakku supaya Tuhan menggugah hatinya yang ke atas. Kemudian dari keluarga Jesse Tumorang. Shalom, mohon doa untuk mama kami, Ibu Holis Sampaleng di Manado dalam keadaan sakit di rumah sakit. Jemaat Perkamil Manado. Terima kasih. Kemudian dari Ibu Velsi Ronga, Hope Channel Indonesia dan tim doa mohon bantu doakan saudara Renaldi Burere dalam keadaan sakit di Rumah Sakit Jailolo Halmahera Barat. Saudara ini non-Advent. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan dari Bapak Lukas Kirmadi, macam-macam timbul penyakit, kami punya luka nganga dan dikubitus, mohon doakan bisa kering dan sembuh. Begitu pendeta, permohonan doa yang sudah masuk, ada yang butuh pekerjaan, ada juga yang butuh gugahan Roh Kudus, dan banyak juga saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Silakan pendeta membagikan ayat kekuatan. Baik, terima kasih Saudari Gaby, dan sekali lagi saya rindu menyapa para pemirsa yang berbahagia. Selamat malam sahabat Hope Channel yang kekasih dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kesempatan yang indah, kembali kita boleh bertemu dalam ibadah di Rabu malam ini dengan penuh sukacita. Ya, kita percaya pertemuan ini ya bukanlah secara kebetulan, tetapi ini Tuhan yang sudah rencanakan. Terpujilah nama Tuhan dengan kesaksian yang tadi telah kita dengarkan begitu indah, luar biasa. Dan dalam sesi doa kali ini, ayat pertama saya rindu membagikan kepada kita semua ayat yang biasa kita dengarkan dalam 2 Timotius 3 pasal yang pertama. Firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sahabat Hope Channel dimanapun Anda berada, saya rindu untuk pertama sekali ingin menyampaikan, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, bahwa saat-saat ini, di hari-hari yang terakhir ini, firman Tuhan jelas katakan, akan datang masa-masa yang sukar. Ya, akan datang masa-masa yang sulit, penyakit akan timbul, ya, kesusahan akan timbul, pemutusan kerja, pengangguran, ya, perceraian, dan lain sebagainya. Ini sekarang kita hadapi. Kalau tadi yang sudah masuk dalam permohonan doa yang sudah dibacakan oleh Saudari Gaby, ya ada yang banyak ya, yang sakit, butuh pekerjaan yang baru, ya mungkin jauh daripada Tuhan. Ya, memang inilah yang sering terjadi. Namun, sahabat Hope Channel yang kekasih, umat-umat Tuhan yang telah bergabung, baik melalui YouTube maupun Facebook, firman Tuhan kembali mengatakan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, ayat kekuatan ya secara pribadi bagi saya. Firman Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau.
Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalimat yang pertama, dan saya rindu tegaskan, bagi kita yang sedang lemah iman, bagi kita yang sedang bergumul dalam kesehatan, bagi kita yang sedang bergumul dalam masalah, firman Tuhan mengatakan jangan takut. Ya, sebab kita punya Tuhan Allah yang besar. Ya, Allah yang sanggup ya menyertai kita, Allah yang sanggup meneguhkan kita, Allah yang sanggup menolong kita. Bila mana mungkin kita sekarang sedang bergumul dalam sakit penyakit, oh Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kuasa, Dia sanggup untuk menyembuhkan kita. Ya, bila mana kita pada saat ini sedang merasa sendiri, pada saat ini sedang merasa kecewa, pada saat ini sedang menghadapi banyak masalah, Tuhan katakan jangan takut. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya. Ya, artinya apa? Tuhan memegang kita dengan penuh kekuatan, ya, dan akan membawa kita kepada kemenangan. Saudara-saudaraku yang kekasih, nasihat Tuhan bagi kita dalam Yeremia 29 ayat yang 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, kesaksian indah yang tadi Ibu Dr. Desi Primayani telah sampaikan. Ya, kesaksian pertama yang telah kita nikmati. Bagaimana jawaban doa yang disampaikan 10 tahun yang lalu, ya, nyata pada saat 2 bulan terakhir ini. Ya, memang kita hanya perlu percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan punya rancangan yang indah kepada kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan itu adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Kadangkala yang dibutuhkan pada saat ini, ya, kita sering lupakan. Tapi mari kita miliki iman. Ya, iman yang mengembalikan bahwa kepercayaan kita harus ikut Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 kita tahu, ya, ini adalah surat yang diberikan oleh Nabi Yeremia, ya, dari Yerusalem kepada pembuangan-pembuangan di Babel. Orang-orang yang tampaknya tidak lagi punya harapan, orang-orang yang tampaknya tidak memiliki lagi, ya, masa depan. Tapi Nabi Yeremia katakan, jangan takut, sebab lepas 70 tahun firman Tuhan akan memulihkan kembali. Ya, Tuhan akan memberikan kembali harapan yang penuh kebahagiaan itu. Saudara-saudaraku, kembali mari, ya, kita tetap percaya kepada Tuhan. Bagi yang pada saat ini bergumul dalam kesehatan, saya juga rindu memberikan ayat firman Tuhan, ya, yang terdapat di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26. Firman Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, firman Tuhan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan Maha Penyembuh. Tuhan punya kuasa. Tuhan pasti menyembuhkan. Hanya Ia mengajak Bapak dan Ibu kita semua, saya, untuk tetap mendengar suara Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap mengikuti peraturan-peraturan, perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Ajakan kepada kita, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan Maha Penyembuh. Ajakan kepada kita yang sedang lemah iman, jangan takut, Tuhan punya rencana kepada kita. Ajakan kepada kita yang sedang bergumul di dalam kekecewaan mungkin, dalam masalah, jangan takut, Tuhan pegang tangan kita dan akan membawa kita dalam kemenangan. Mungkin itu yang bisa saya
bagikan untuk saat ini. Terima kasih, Gaby. Terima kasih Pendeta, ayat-ayat yang dibagikan tentunya menjadi kekuatan kita. Tadi Pendeta juga sudah sampaikan di akhir zaman ini memang kita akan menghadapi kesusahan ya. Tapi janji Tuhan tidak akan melepaskan kita dan akan selalu memegang tangan kita. Terima kasih Pendeta. Saya akan kembali bacakan 4-5 permohonan doa dulu. Kemudian Pendeta akan memberikan ayat kekuatan. Kemudian saya kembali akan membacakan ayat begitu seterusnya ya Pendeta. Dan sudah ada beberapa pokok doa yang sudah kembali masuk. Dari Bapak Albertus Mulyadi Mbama. Mohon doanya Albertus Mulyadi Mbama, Roh Kudus mengurapi doa pujian dan menjauhkan kuasa gelap dan menjauhkan kuasa gelap yang menyerang tubuh, jiwa, roh. Dan mohon doanya untuk Bapak Tadeustinus yang sedang sakit lambung kronis, asam lambung. Baik. Mohon doanya dan menjauhkan kuasa gelap. Kemudian dari Bapak Lazarus, Kalimantan Barat, dukungan doa dari teman-teman untuk kiranya mendukung saya dalam pelayanan penginjilan organisasi. Organisasi boleh beda, tapi kesatuan kita dalam roh sama. Berdoa untuk dana operasional saya minggu ini. Kemudian dari Wingky Sinaga, Shalom saudaraku, mohon doanya, saya sedang merasa cemas, beban dalam kehidupan saya karena banyak dosa yang saya lakukan. Di sini saya terketuk, saya mau bertobat dan hati saya ingin sekali untuk melayani Tuhan dan banyak waktu untuk Tuhan. Saya ingin sekali bertumbuh dalam iman saya tanpa dihantui rasa takut, panik, dan beban berat. Puji Tuhan. Kemudian dari Ibu Christine Timisela, doakan satu anak asuh saya, Rido Sinaga, doakan sekarang lagi mencari pekerjaan. Kemudian dari Rehan Raimas, tolong masukkan saya di setiap doa agar saya selalu diberikan berkat dan kesehatan. Begitu pokok doa yang sudah masuk, Pendeta silakan membagikan ayat kekuatan. Terima kasih Saudari Gaby. Ayat yang kembali rindu saya bacakan, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan punya kuasa, Dia akan pasti bantu kita. Ya, jangan takut. Selanjutnya saya kembali mengajak bagi kita yang memiliki pergumulan dalam kesehatan tadi, ya dalam doa-doa yang baru, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Ya, mungkin itu sementara Saudari Gaby, ayat kekuatan yang rindu saya berikan. Saya kembalikan ke Saudari Gaby. Pendeta tentu menjadi kekuatan bagi tadi yang ada yang mau bertobat, ada yang hatinya perlu dikuatkan, dan tentunya bagi yang sakit juga hatinya bisa diberikan sukacita dari surga agar cepat sembuh. Baik, saya kembali bacakan, kembali dari Ibu Christine Timisela. Doakan program saya lagi mencari donatur, membantu saya untuk membuat atau memperbaiki tempat ini untuk bisa dijadikan tempat tinggal buat anak-anak asuh saya sedang sekolah di sekolah Advent. Saya percaya sangat janji Tuhan di Ibrani 13 ayat 5 dan 16, Yeremia 17 ayat 7, Tuhan akan kirimkan mereka yang berhati hamba untuk mensupport saya dalam pekerjaan pelayanan ini. Topangan doa sangat saya butuhkan dan Tuhan memberkati kita semua. Kita bantu dalam doa, dan apabila ada saudara-saudara juga yang rindu untuk support, boleh menghubungi Ibu Christine Timisela. Kemudian dari Bapak Pranata Sinaga, Shalom saudaraku, mohon doanya, saya sedang merasa cemas, beban dalam kehidupan saya. Oke, tadi Bapak Pranata Sinaga ingin bertobat ya, tadi sudah kita bacakan. Kemudian dari Ibu Lili Umbo, tetap doakan suami dan anak-anak dalam pekerjaan dan ada tawaran kerja dari seseorang yang seiman dengan kita, tapi tinggal di tempat lain. Dia ajak untuk kerjasama dalam usahanya. Doakan minta petunjuk dari Tuhan mana yang terbaik dan hutang-hutang kami agar Tuhan tunjukkan jalan terbaik untuk kami boleh tetap semuanya. Kemudian dari Ibu Sarah Panggabean di California. Halo, saya mau prayer request untuk nama anaknya Miracle, umur 7 bulan, sekarang dirawat di rumah sakit di California. Ini pasien saya sudah seperti anak sendiri. Tolong doakan untuk kesembuhannya. Saya juga ingin adopsi anak ini kalau Tuhan berkenan. Tolong doakan ya. Terima kasih. Kemudian dari Bapak Motivasi Gea.
Mohon dukungan doa Pak, saya, istri dan anak supaya tetap teguh di dalam Tuhan. Berbagai pokok doa pendeta telah disampaikan, ada yang sakit, ada yang butuh pekerjaan, dan ada juga yang merasa butuh dikuatkan dalam iman. Silakan pendeta bagikan ayat kekuatan. Terima kasih Saudari Gaby. Sahabat Hope Channel yang kekasih, terpujilah nama Tuhan atas banyaknya permohonan-permohonan doa yang masuk pada malam hari ini. Saya percaya yang memohonkan doa itu pun pada malam ini sedang berdoa. Ya, mari kita semuanya berdoa, sebab lebih banyak berdoa, ya akan lebih banyak puasa. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai yang ke-10. Dalam segala hal kami ditindas, tetapi tidak terjepit. Kami habis akal, tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, tapi tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Ya, Tuhan ada dekat dengan kita. Jangan takut, jangan lemah iman, jangan putus asa. Ya, ayat yang terakhir mungkin yang saya rindu bagikan. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, Bapak Ibu yang kekasih, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Seberat apapun beban kita, sebesar apapun masalah kita, sekuat apapun rasa sakit yang sedang kita hadapi, kita percaya Allah jauh lebih besar dari itu semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin, terima kasih pendeta telah mengingatkan kita bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar untuk kita tanggung karena Tuhan jauh lebih besar dari masalah dan juga beban yang ada pada kita saat ini. Terima kasih pendeta, saya akan kembali bacakan beberapa permohonan doa. Dari Ibu Sandra Tamba, tolong didoakan ponakan aku yang nomor 1 dari kakak aku yang nomor 3 ambil kependetaan di Unai tapi tidak ikut field school padahal sudah tingkat akhir. Terima kasih. Kemudian dari Bapak PC Watimena, tolong tetap didoakan untuk kiranya mendapat kesembuhan dari sakit stroke yang sedang saya alami. Terima kasih, kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita semuanya. Amin. Kemudian dari Drink House Tambunan, selamat malam Hope Channel Indonesia. Mohon bantuannya mendoakan saya sakit kepala dan juga istri saya RD Siregar yang sudah lama menderita sakit stroke. Terima kasih atas bantuannya, Tuhan memberkati. Kemudian dari Teddy Carlitos, selamat malam Hope Channel Indonesia, mohon doakan agar rasa kebas dan kesemutan saya boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya diberinya kesehatan dan jualan saya boleh laku selalu. Amin. Kemudian dari Bapak J. Purba Tarutung. Selamat malam Bapak Pendeta dan tim Doa Hope Channel Indonesia, mohon didoakan Opung Desima Boruhuta Soid di Tarutung dan semua anak cucunya dimanapun berada semoga sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan setia sampai Maranatha. Amin. Pendeta silahkan bagikan ayat untuk sesi doa kali ini. Baik, terima kasih Saudari Gaby. Ayat yang kembali rindu saya bagikan, Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini janji Tuhan, ya, yang akan memberikan kepastian. Dia bersama-sama dengan kita. Dia akan menyertai kita. Mari, jangan kita patah hati. Kita tahu apapun beban kita, apapun masalah yang kita hadapi, ya Tuhan katakan, ya pencobaan yang kita hadapi tidak akan diizinkan kalau itu melebihi kekuatan kita. Mari kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan dekat dengan kita. Amin. Amin. Terima kasih pendeta telah membagikan ayat-ayat kesaksian dan terima kasih juga untuk saudara-saudara yang telah mengirimkan pokok-pokok doa. Jangan khawatir, pokok doa saudara akan pasti didoakan oleh sahabat Doa Hope Channel Indonesia. Pendeta, saya akan kembali bacakan beberapa permohonan doa dan kemudian pendeta akan sambut dengan ayat-ayat kekuatan dan di akhir sesi ini nanti pendeta akan memimpin doa. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu telah masuk di layanan call center Hope Channel Indonesia permohonan doa dari Adam Talanila.
Tolong doakan saya dalam pemulihan saraf terjepit. Terima kasih, by Dani Talanila Jemaat Ambon. Kemudian Sangkap Simanjuntak, mohon doakan orang tua kami, Opung Stephen Boru, sakit supaya lekas sembuh. Kemudian dari Sugiarto Darmiatin, selamat malam Hope Channel Indonesia. Juga Pak Pendeta, mohon doakan keluarga kami, semoga selalu diberikan kesehatan. Anak kami yang di Polandia, yang di Jakarta selalu diberikan kesehatan. Juga anak kami, William Sutrisno, yang lagi nyusun data terakhirnya diberi kemudahan, bisa selesai tepat waktu. Terima kasih. Kemudian dari Frances Bali, Shalom Hope Channel Indonesia, tolong doakan saya yang sedang sakit GERD dan dada kiri saya juga sakit. Tolong doakan agar obat-obatan dan jamahan Tuhan Yesus boleh menyembuhkan saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Hope Channel Indonesia. Amin. Pendeta, silakan dilanjutkan dengan ayat kekuatan. Oke. Terima kasih atas permohonan-permohonan doa yang kembali masuk ke kita pada malam hari ini. Ayat firman Tuhan yang kembali rindu saya bawakan, ada beberapa tadi di sesi doa yang ketiga ini, ya, bergumul dalam kesehatan. Ya, Keluaran 23 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku, Tuhan, akan menjauhkan penyakit. Ya, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Maka dengan kuasa Tuhan yang memberkati makanan dan minuman kita, obat-obatan yang mungkin pada saat ini sedang kita konsumsi, akan menyembuhkan kita melalui kuasa Tuhan. Selanjutnya, Mazmur 91 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Luar biasa. Ayat Alkitab ini yang mengajarkan bahwa Tuhan tetap menolong kita meski kita menghadapi musibah, kita menghadapi kemalangan, kita menghadapi masalah, bertubi-tubi sekalipun. Dan saya juga rindu membacakan Alkitab dalam Mazmur 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Sahabat Hope Channel yang kekasih dimanapun Anda berada malam ini, saya mengajak, firman Tuhan kita tadi mengajak, dekatlah dengan Tuhan. Mungkin pada saat ini kita sedang terinjak dalam kesesakan, dalam masalah, dalam pergumulan, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah cari pekerjaan, apapun itu, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Mari kita dekat dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan akan berikan kepada kita kelegaan. Saudari Gaby, mungkin sebelum berdoa, apakah ada hal-hal yang mau dibacakan kembali permohonan doa yang masuk? Makasih untuk permohonan doa yang masuk, sampai di sini dulu kita bacakan. Tapi jangan khawatir pemirsa, karena pokok doa Anda pasti akan didoakan oleh sahabat Doa Hope Channel Indonesia. Dan setelah sesi ini pun, apabila Anda rindu didoakan, Anda masih bisa mengirimkan pokok doa tersebut melalui nomor call center Hope Channel Indonesia. Dan seperti tadi pendeta sampaikan, kita akan bawa pokok doa ini semakin dekat dengan Tuhan.
Untuk itu kami mengundang pendeta mendoakan pokok doa dan kesaksian yang telah kita dengarkan sama-sama. Silakan pendeta. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Dalam ibadah permintaan doa di malam pertengahan minggu bekerja kami pada malam ini, kami datang ke hadapan memuji, memuliakan namamu atas segala berkat, atas segala kebesaran, atas segala kasih sayang yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami. Kami hamba-Mu bersama-sama dengan sahabat Hope Channel pada malam ini datang ke hadapan-Mu untuk memohon ampun atas segala dosa pelanggaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau menyucikan dan mentahirkan kami. Layakkanlah kami malam ini Tuhan, untuk datang ke hadapan Tuhan, menyampaikan segala permohonan kami. Tuhan, pada malam ini, dari tahta-Mu kami yakin dan percaya, Engkau telah mendengar permohonan-permohonan yang telah masuk dalam sesi ibadah di Hope Channel malam ini. Permohonan-permohonan yang telah pembawa acara kami tadi telah bacakan. Permohonan-permohonan ini kami memohon dengan segala kerendahan hati. Engkau boleh jawab, Tuhan. Kami yang bergumul di dalam sakit penyakit, kami memohon Engkau melalui kuasa-Mu yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan jamaah tubuh kami yang sedang terbaring pada malam ini, baik di rumah sakit, baik di rumah kami, ataupun dimanapun pada saat ini kami berada. Engkau boleh memberkati melalui obat-obatan, melalui makanan dan minuman, melalui perhatian keluarga. Biarlah kami sembuh Tuhan. Kami yang sedang lemah iman, kami yang mungkin jauh dari Tuhan, Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang menilik kami, agar kami di lain kesempatan boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau boleh memberikan pekerjaan indah pada waktu Tuhan. Perusahaan-perusahaan yang sudah kami lamar, biarlah kiranya Engkau boleh memberikan jalan keluar, agar kami boleh mendapatkan pekerjaan, sehingga kami merasakan sukacita. Kami yang bergumul di dalam masalah rumah tangga, Engkaulah kiranya yang memberkati keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, keluarga besar kami, di dalam pergumulan-pergumulan kami, pendidikan anak-anak kami, Engkaulah kiranya yang senantiasa memberikan yang terbaik, sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, keluarga yang merasakan sukacita atas kebaikan Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk kami yang bergumul dengan jodoh, yang bergumul dengan masa depan, dan yang bergumul dengan kehidupan pribadi kami sekalipun. Tuhanlah kiranya yang memberikan jawaban-jawaban atas doa-doa kami. Kami yang bergumul dalam pekerjaan kami, pelayan-pelayan Tuhan yang sedang membangun gereja-gereja, center of influence, lembaga-lembaga Tuhan, biarlah kiranya boleh berjalan semuanya dengan baik,
berjalan semuanya dengan lancar, dan ini semuanya menjadi hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu memohon, berkatilah 4 kesaksian yang telah kami dengarkan dari hamba-hamba Tuhan, yang menguatkan kami agar kami tidak takut, agar kami percaya kepada Tuhan, agar kami berharap dan memiliki iman bahwa Tuhan begitu baik kepada kami dan Tuhan akan jawab doa-doa kami. Diberkatilah umat-umat Tuhan yang telah hadir dalam ibadah pada malam ini melalui Zoom, melalui YouTube, dan melalui Facebook. Tuhan, dengarkanlah segala permohonan doa kami. Dan kami juga memohon firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan menjadi kekuatan iman kami, sehingga berakhirnya nanti ibadah ini suasana yang baru, semangat yang baru, iman yang baru, kepercayaan yang baru menjadi milik kami. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah syukur kami atas jawaban-jawaban yang pasti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.